Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi gameplay Raft. Kali ini untuk episode ketiga ya. Dan kalau kalian ingat, kemarin itu kita sudah berhasil membuat bow, panah ya. Kemudian juga gue bilang gue akan memperbesar rakit kita ya teman-teman, atau Raft kita. Nah, di video kali ini akan gue tunjukkan ke kalian semuanya bagaimana progres atau perkembangan dari Raft yang sudah kita bikin. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam gameplaynya. Let's go. Oke teman-teman, kalau kalian lihat di sini kita sudah masuk ke dalam gameplay dari Raft ini, dan langsung saja akan gue tunjukkan ke kalian bagaimana progres dari Raft yang udah gue bikin ya teman-teman. Ini gue menghabiskan waktu cukup lama, mungkin adalah sekitar 3 jam lebih gue bermain untuk mengumpulkan resource yang diperlukan. Ya, beberapa sumber daya penting seperti yang kemarin kita kekurangan, yaitu plank dan juga palm leaf ya. Gue mau membuat collection net kemarin. Di sini gue udah dapat teman-teman. Kalau kalian lihat di bagian bawah, di bagian hotkey itu ada bow 2 biji, yang satunya sudah mau rusak. Kemudian ada metal spear dan ada hook yang bagus. Gue juga udah bikin ada botol ya teman-teman, dan botol ini juga udah gue research. Kemudian di sini, nah ini gue udah mempersiapkan beberapa item ya teman-teman. Nanti kita akan bikin langsung collection netnya. Oke, di sini gue ingin menunjukkan ke kalian di bagian belakang ini sudah jadi. Ini dia Raft yang sudah jadi ya teman-teman. Ini ada dry brick yang akan gue kumpulin, akan gue gabung ya teman-teman. Dry bricknya di sini totalnya ada 4. Kita masih kekurangan 2 lagi untuk membuat smelter ya, smelter 1 lagi. Nah, ini grillnya gue pindah ke sini, kemudian smelternya masih tetap di sini ya teman-teman. Di sini storage yang lama udah nggak ada lagi, udah gue ganti. Di sini ada storage-nya 4, research book-nya di sini, kemudian di sini udah gue pindahin ada sarang burung yang kemarin udah kita bikin ya teman-teman. Kemudian kalau kalian lihat mungkin di sini gue udah bikin juga anchor. Jadi anchor yang ini itu kita tidak perlu lagi payah-payah membuat anchor yang dari batu, kita buang kemudian kita lepas bikin lagi baru, enggak ya. Jadi kita udah bikin anchor yang bagus ya, seperti ini teman-teman. Oke, langsung saja di sini gua akan persiapan dulu. Kita akan bikin yang namanya collection net. Sebentar ya, kita isi dulu, kita minum, penuhin. Nah, ini enaknya kalau kita ada botol ya, jadi kita bisa tampung air dengan cukup banyak. Dan ini kenapa gue bikin 2 teman-teman, satunya untuk mengisi air laut dan satunya lagi untuk mengisi air minum atau fresh waternya. Dan kemudian kita akan langsung saja bikin ya di sini untuk collection net. Di sini perlu rope yang cukup banyak, tapi jangan khawatir, gue udah persiapin rope teman-teman cukup banyak ya untuk membuat si apa namanya tadi, collection net ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 2, 4, 6, 8, 80 kayaknya cukup lah. Di sini kita langsung aja bikin ya teman-teman. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 dulu ya. Kalau kalian lihat di sini, ini bentuk Raft gua kayak gini ya teman-teman. Tuh, dia memanjang, kemudian mengecil di bagian belakang. Itu belakangnya, ini bagian depan. Nah, kalau kalian lihat, dia maju seperti itu. Ini untuk efisiensi sebetulnya ya. Karena kalau mau kita panjangin semua, ya agak banyak memakan apa namanya, kayu ya, plank. Ini gue udah maksimalin semaksimal mungkin supaya kayunya nggak begitu banyak terbuang ya, kayak gitu. Ini langsung saja kita pasang dan arahin supaya bagus jaringnya itu menghadap ke arah belakang ya. Kita taruh lagi. Wah, ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kiri dan 6 ke kanan ya. Jadi gue bikin 7-nya ada di depan sini. Perlu nggak ya? Kayaknya nggak usah ya teman-teman di bagian depan. Itu kita taruh di belakang aja nanti. Yaps, kurang ternyata. Langsung saja di sini kita bikin lagi. Tidak perlu khawatir, kita sudah banyak plank. Scrap, oh ya, ini scrap gue kekurangan ya. Harusnya masih ada. Sebentar. Gue cari-cari ternyata teman-teman, dan ternyata scrapnya itu jatuh di sini. Kita ambil saja ya. Scrapnya ada 20 lagi. Ini bisa kita bikin nail. Cukup banyak. 12 cukup. Kita bikin lagi
simple collection netnya 1 2 3 4 4. Oh ya, ini masih ada, masih bisa kita bikin drop. Tenang saja. 6 biji 8. Oke, 16 cukup ya. Harusnya kita sudah bisa memasang 6 lagi ke sebelah kanan. 1 2 3 4 5. 6-nya di sini. Oke, sudah jadi teman-teman, seperti ini. Tunggu dulu. Ini tadi kayaknya gue kurang sih. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, yang ini 7, yang itu 6 ya. Nggak apa-apa. Kita bikin lagi saja ya teman-teman. Gue kehabisan palm leaf ternyata. Satu lagi kurang, nggak apa-apa, nanti kita bikin. Dan kalau kalian lihat di depan itu ada pulau yang biasa saja, tapi gue akan tunjukin ke kalian. Coba kita lihat pulau ini. Ini untuk bagian bawah pulaunya udah gue explore ya teman-teman. Udah nggak ada apa-apa lagi harusnya. Tapi di pulau ini yang menarik adalah gue mainkan chapter 3 ini nggak maksimal ya teman-teman. Mungkin ya cuman 1 jam 2 jam. Jadi gue nggak tahu banyak sekali perubahan dari chapter sebelumnya, chapter 2 ke chapter 3 ini. Di sini ada tulisan help katanya. Tolong. Artinya di sini itu dulunya ada orang. Kita lihat. Ini ada bekas markasnya. Dia bikin tulisan di sini, help katanya, tolong ya. Dan di situ kalian lihat ada kapal terdampar ternyata. Ada kapal teman-teman. Bayangin, dia bagus. Ada kapal, kita cuman rakit. Dia ada kapal loh. Halo. Nggak ada siapa-siapa lagi ya, mungkin orangnya sudah meninggal. Atau mungkin dia sudah pergi. Di sini apa yang bisa kita ambil? Adakah? Captain's Head. Di sini ada plank. Oh, ada radio. Radio ini nggak gitu guna ya harusnya. Seingat gue ini cuman apa namanya, dekorasi. Di chapter sebelumnya itu kita bisa bikin radio juga. Maksud gue kita bisa dapat radio tapi bukan dari tempat-tempat seperti ini. Sudah masuk ke storyline ya. Di sini kita dapat radio yang ya nggak gitu guna sebetulnya. Ini dia radionya, kita bisa pajang seperti ini. Nah, ini ada kamar kita ya teman-teman. Bukan kamar sih ini. Tuh, dia muter musik. Hentikan aja. Seperti ini ya, untuk raft kita yang sudah kita buat. Gua akan makan dulu teman-teman. Persediaan makannya ada di sini. Kita sudah mengalahkan Bruce 5 kali. Ini ada 5 kepalanya. Dan ini ada ikan poison pufferhead. Ini adalah ikan kembung yang dia itu mengeluarkan apa namanya, explosion apa itu namanya. Jadi itu nanti kita smelter dan dia akan menjadi ini, menjadi explosive powder ya. Ini bisa kita gunakan untuk membuat tembakan jaring supaya kita bisa mengambil ilama yang kemarin kita lihat ya. Ada ilama, ada kambing, ada juga ayam. Kayak gitu. Banyak kali ngomongnya ini. Kita makan dulu sampai lupa. Minum. Makan lagi. Ada drumstick yang juga bergizi. Kita akan langsung saja pergi. Gue rasa karena nggak ada lagi yang bisa kita ambil di pulau ini. Semuanya udah gue ambil. Di sini seaweed, semuanya itu udah gue ambil ya teman-teman. Waduh, ikan itu tetap aja. Mana lagi badai lagi nih. Naik, hey. Oke, ini kita langsung saja berangkat. Naikkan anchornya. Ini sekalian gue tunjukin ke kalian gimana performa dari collection net ini yang udah kita bikin ya. Tapi untuk video pada saat kita looting ini nggak perlu gue tunjukin full ya teman-teman, karena akan memperpanjang durasi. Langsung saja nanti akan gue skip ke bagian pulaunya. Kita akan mencari pulau lagi. Karena kenapa? Karena di sini gua perlu yang namanya ini, copper ingot. Copper ingot gua ini cuman 8, sedangkan kita perlu banyak untuk bikin circuit board. Ini udah bisa kita bikin, tapi nanti kita bikin ya. Kemudian untuk nanti setelah kita bikin circuit board ini, kita bisa mendapatkan yang namanya radio dan apa namanya tadi ya, antena, supaya kita bisa berlayar ke
masuk ke storyline ya. Gue akan tunjukin nanti apa tempat pertama yang akan kita kunjungi. Ya langsung aja ini kita bikin ya, 1, 2 biji cukup. Kemudian kita research seperti biasa. Ada antena, ada sprinkler untuk menyiram tanaman. Tanaman ini ya untuk kita berkebun, juga untuk makanan domba-domba kita, hewan ternak kita kalau kita udah dapat. Receiver ya namanya. Dan ini juicer, belum begitu berguna. Nantilah itu. Oke, sudah kita learn dan kita akan bikin nanti ya setelah copper ingotnya cukup banyak ya, setidaknya 20 lah. Kalau ini cuman 1, 2, 3, 4, tinggal 4 biji lagi mana cukup. Kita arahkan sesuai arah angin. Nah, kalau kalian lihat ini raft kita belum tahu mana kepala, mana ekor, mana samping ya, karena dia belum ada kemudi. Tuh, udah gue spill dikit. Jadi nanti kita bisa ngedapetin yang namanya kemudi. Jadi kita bisa arahkan kepalanya itu tetap di kepala, ekor tetap di ekor. Makanya si collection netnya itu nanti akan lebih berguna. Kalau sekarang ini kayaknya belum begitu guna ya teman-teman. Oke, ini kita lihat udah dapat apa aja. Tuh ada dapat plank 1 item. Ya baru plank karena kita baru berlayar ya. Nah jadi collection net ini seingat gue itu bisa menampung maksimal 7 item ya, kalau nggak salah. Dia bisa menampung sampai 7 item ke dalam 1 collection net. Seperti itu. Oke, ini kita skip dulu ya. Oke teman-teman, gue udah looting cukup lama tadi. Mungkin ada sekitar 2 jam lah ya. Gue main ini off air, nggak gue record. Karena memang perlu effort yang luar biasa untuk bermain game ini. Gue udah nggak bisa berkata-kata lagi dan kita berhasil mengumpulkan banyak sekali resource. Ini kalau kalian lihat di sebelah kanan, tara, sudah berbentuk ya raftnya teman-teman. Ini rencana gua mau bikin tingkat kedua di atas. Ini seperti ini untuk tampilannya. Tadi water purifier kita dan juga ini tempat kita memanggang gua pindahin ke belakang, dan gua juga berhasil bikin smelter 1 lagi teman-teman. Totalnya ini ada 1, 2, 3, 4. Sekarang berisik radionya. Ada 4 smelter. Ini ada explosive powder yang gue udah berhasil dapatkan juga tadi dari ikan. Ini kita taruh aja ya teman-teman. Nah di sini kalau kalian lihat, ini sekalian gue mau tunjukin ya teman-teman, gimana caranya explosive powder ini kita pakai untuk membuat yang namanya adalah ini net launcher ya, net launcher, dan juga ini ada net canisternya untuk menangkap si peliharaan. Bisa itu kambing, ilama, ataupun ayam ya teman-teman. Dan ini udah gua bikin 2 biji net kanisternya tadi dari stone, explosive powder, dan juga rope. Dan ini net launchernya juga gua korbanin metal ingot dan bolt gua ya teman-teman. Alhamdulillah untuk metal ingot ini cukup mudah untuk didapatkan ketimbang dengan yang namanya copper ingot itu ya. Nih kalau kalian lihat ini udah gua proteksi menggunakan metal, menggunakan logam supaya nggak digigit sama si hiu sialan itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 9. Yang di sana belum ya teman-teman. Kita akan cari lagi nanti metal ingotnya. Di sini gua juga udah bikin 18 total copper ingot ya teman-teman yang bisa gua kumpulin sejauh ini. Kita akan bikin perlengkapan untuk menuju ke tempat pertama. Kita langsung saja bikin. Tentunya perlu simple battery, tapi sebelum itu kita bikin circuit board dulu. Berapa biji ya? 1, 2 dulu cukup kayaknya. 2 biji. Ini kita naik ke atas ya teman-teman. Kenapa harus di atas? Supaya bagus saja ya sebetulnya. Nggak ada aturan harus di atas atau di bawah, tapi supaya bagus ini kita bikin di atas. Dan ini belajar dari pengalaman teman-teman. Kenapa ini gue bikin gundukan seperti ini, supaya kita bisa loncat kayak gini. Tuh, gampang ya, langsung bisa masuk ke dalam. Karena kalau ini tadi atapnya langsung ditutup, ya kita nggak bisa loncat, kepentok ya kepalanya. Makanya ini gue bikin gundukan seperti ini, bisa melompat seperti itu ya teman-teman. Ini untuk lantai 2 kita akan bikin pertama, yaitu adalah antena. Perlu scrap dan juga bolt. Oke, scrap gue punya. Scrap. Sebentar teman-teman, ini kita isi dulu airnya. Kita suling lagi. Oke, ada hiu sialan ini.
Kenapa nggak kita proteksi pinggir-pinggirnya? Karena ini belum fix ya, belum final. Nanti mau gua bikin lagi, gua tambahin lagi ya. Kemudian, tadi gua mau apa ya? Oh ya, scrap. Sorry. Scrapnya udah gua ambil teman-teman, 20, dan kita akan bikin ini bolt dulu yang pertama. Ini ada 13 lagi untuk metal ingotnya. Kita langsung saja bikin. Nggak bisa ya. Satu, dia kayaknya perlu 3, seingat gue ya teman-teman. Jadi kita bikin lagi 2. Ini kurang, circuit boardnya kita bikin. Lalu kemudian kita langsung bikin lagi antena yang ketiga. Oke, 3 biji antena sudah berhasil kita buat. Kita naik ke atas. Dan ini harus, nggak tahu ya, berjauhan atau berdekatan. Ini kita taruh di sini. Oh, supaya keren tuh di situ. Satu lagi gua taruh ini di sini. Kakinya supaya bagus. Oke, 2. Kemudian terakhir, kok kayak gini ya? Udah sama aja. 3 biji, 3 antena, dan ini belum aktif ya, belum ada lampu-lampunya karena belum dibuat receiver. Receivernya ini perlu plastik. Circuit board lagi 2 biji. Oke. Plastiknya habis. Fine glue ada banyak ya, kita nggak perlu khawatir, ada banyak sekali fine glue. Ini 1, 2 circuit board, dan apa lagi tadi, hinge ya, hinge sudah ada, kita bikin. Oke, akhirnya kita bisa menuju ke tempat yang pertama ya. Ini gua arahin ke depan tentunya supaya bagus ya. Kita taruh di sini, kabelnya langsung terhubung. Apakah sudah hidup? Oh, belum ya? Kayaknya perlu baterai. Plastik lagi. Kita butuh plastik. Oke, baterai jadi. Ini kita taruh di sini. Hidup? Apa perlu dihidupkan dulu alatnya? Tuh. Oh, astaga. Too close to receiver, too close to other antenna. Jadi antenanya nggak bisa berdekatan ya. Ya, padahal bagus kayak gini sih. Bentuknya bagus. Udahlah. Kita cabut yang satu ini, yang ini juga kita cabut. Yang ini kita taruh di sini. Oke, yang satu lagi kita taruh di sini. Oh iya sih, seingat gue memang antenanya ini nggak bisa berdekatan ya teman-teman. Nah, ini juga too close to receiver katanya. Jadi receivernya harus kita mundurin lagi ya. Oke lah. Ini kita taruh di sini saja. Baterainya juga kita taruh. Oke, sudah bisa kelihatan ada banyak sekali pulau di situ teman-teman, dan kita nanti akan menuju ke titik yang berwarna biru ini ya. Ini adalah tempat pertama kita. Ini koordinatnya 5897 ya. Ya, koordinat yang simple sekali. Beda dengan dunia nyata ya. Ini gue perlu atap lagi sih. Tas ini sudah ada space, jadi kita bisa lewat di sini ya. Dan ini tetap berfungsi. Ya, mau tidak mau ini kita mundurkan sedikit ya layarnya. Kita akan makan dulu dan kita akan bersiap ke pulau ya teman-teman, karena gue ingin menunjukkan kepada kalian cara menangkap. Nggak tahu sih apakah berhasil atau enggak, karena nggak sesimpel itu untuk menangkap mereka. Perlu beberapa trik dan perlu sabar ya intinya ya. Ini kita ambil dulu. Gue udah siapin juga makanan, kayaknya perlu bawa 1 atau 2, nggak usah banyak-banyak ya, karena kita akan berhadapan dengan bukan hanya peliharaan, tetapi juga kalian lihat nanti ada seekor hewan yang menjengkelkan ya. Ini kita simpan, kemudian ini kita simpan karena nggak kepake. Inventory kita harus kita maksimalkan dengan sebaik mungkin ya. Ini langsung saja kita berangkat ya teman-teman. Sudah. Oke, cukup. Oke, let's go. Kita akan ke pulau. Ini sebetulnya nggak usah dibawa lagi, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kita bawa ya. Untuk memperbaiki ini dulu. Oke, let's go. Let's go. Kita akan berburu beberapa hewan. Dan kalau kalian lihat di situ, gue udah bikin juga shovel ya, atau scope.
Scope ini akan berguna teman-teman nanti untuk kita mencari tanah, yang tanahnya itu akan kita gunakan untuk makanan si hewan kita. Bukan makan tanah ya, tapi tanah itu akan menumbuhkan rumput, dan rumput itu yang akan kita gunakan untuk ngasih makan si hewan-hewan ternak. Oh, itu dia, sudah muncul ya. Jadi ini kategori pulau yang cukup besar ya teman-teman, makanya dia ada hewan yang satu itu. Dan juga kalau kalian lihat di final chapter ini, dibandingkan dengan chapter yang sebelumnya, ada merchant di sana. Tadi udah gua lihat sebentar ada merchantnya. Kita akan coba cek sekalian. Aduh, ada babi hutan. Nah, itu dia. Ada ilama. Kita perlu ilama untuk bikin wall. Ini kita lawan. Tuh, kalau kalian lihat itu merchant yang gue bilang ya teman-teman. Tadi gue udah melawan si hewan ini satu. Udah mati. Ya, cara melawannya seperti itu sih. Kalian cukup lari ke samping. Kayak dunia nyata ya. Aus. Tuh, udah dibilang. Baru dibilangin. Jadi jangan terlalu dekat ya teman-teman. Astaga. Kita nggak ada. Oke. Oh, no. Dia jatuh ke air sih. Oke, balik lagi metal arrow kita. Yang paling penting metal arrow-nya ya, jangan sampai hilang. Sebisa mungkin jangan hilang. Ini merchant. Kalau kalian lihat ada merchant di sini, nanti akan gua coba tunjukin. Ada kotak, kita lihat. Cukup banyak isinya. Ada daging babi, gua nggak makan babi. Oke, di sini bisa kita lihat teman-teman, ada simple fishing bait. Dia pakai trash cube. Gue belum punya ini teman-teman, jadi kita belum bisa transaksi ke merchant ya. Kemudian nanti kita dapat trade coin. Ini bisa kita jual juga hasil tangkapan kita. Jadi ada ikan yang bagus ya, ikan yang langka di sini. Semakin bagus umpan yang kita gunakan, nanti dia akan mendapatkan ikan yang juga tire-nya lebih tinggi ya. Ini ada tier 1, tier 2, tier 3. Tier 2 dan 3 ini belum kebuka. Ini aduh, ada banyak resep yang bisa dibikin sebetulnya. Ada kompas juga, air horn nggak begitu guna. Kemudian ini sel, ya sih ini untuk umpan yang tier satunya ini ya, yang simple fishing bait. Tapi kita belum punya ini teman-teman, belum punya trash cube. Itu harus kita bikin. Nah, ada kambing lagi. Gue bingung sih, kambing atau ilama ya. Dia ngedekat lagi. Oke. Yang terdekat dulu ya. Ini satu kali pakai teman-teman. Jadi kalau gagal, udah nggak bisa lagi. Ada lumayan banyak sih explosive powder gue, ada sekitar 5. Dan yang gue bikin ini baru 2. Gue jadiin ini ya, apa namanya tadi? Canister, net canister. Oh tidak, ini nggak bisa dibiarin. Sebentar. Gue harus melihat pola lari dari kambing ini. Kayaknya nggak berpola sih. Nih, oke, kita mengendap teman-teman. 1, 2, dan 3. Please, oke. Dapat dong. Ini harus kita ambil dulu ya teman-teman. Karena nggak bisa kita bawa 2 hewan sekaligus. Kita bawa dulu ini ke raft kita yang gitu jauh. Sebentar ya, sabar. Untuk sementara waktu, si kambingnya gue taruh di sini dulu ya. Dan ini udah gue bikin kandang setidaknya supaya dia nggak pergi kemana-mana, nggak jatuh ke air ini ya. Karena si kambing ini biasanya, ya apapun sih, mau kambing, mau ilama, mau ayam, dia keliaran di dalam sini kalau nggak di kandang. Jadi ini kandang, belum ada makanannya. Kita akan cari dulu teman-teman. Udah malam lagi. Kita tidur dulu ya. Tidur dulu. Nggak tahu sih, di pulau ini apakah ada tanah atau enggak. Kita mencari tanah ya, mencari dirt. Supaya apa? Supaya kambing kita ini bisa makan. Dan seingat gua, kita nggak bisa cukup satu tanah. Karena satu tanahnya harus di research. Dan kemudian baru kita bisa gunakan satu tanah lagi. Untuk membuat satu platform. Untuk makanan si hewan peliharaan kita ya teman-teman. Dan semakin banyak hewan, tentunya harus banyak juga. Ini dia.
Gue udah melihat tanda-tanda goa. Oke, kita menemukan goa. Mantap sekali. Udah kelihatan ada 2 tanah. Ada nail juga ya teman-teman. Ini kalau beruntung biasanya kita bisa dapat jamur dan beberapa item-item di dalam goa ini. Nggak ada jamur ya. Ini ada air, kita masuki. Oh, ini bukan tanah sih. Ini clay teman-teman. Jadi sebetulnya, aduh, gue belum mau menyelam. Gue mau mencari tanah, please. Beri gue tanah yang banyak. Apa itu? Oh, bukan ya. Kita keluar lagi mencari goa yang lain. Apakah ada di sini goa yang lain selain yang satu ini? Kita coba explore lagi. Kalau memang belum ada, ya kita tinggalkan dulu ya si ilamanya, karena nggak bisa kita mengandalkan makanan yang sedikit untuk 2 hewan. Mau tak mau ini kita pelihara mbek aja dulu ya. Mbek itu si kampret belum gue lawan. Di sana apakah ada ya? Tadi kita dari sana ya teman-teman. Kita dari sana melihat merchant, itu kayaknya goa sih. Bentar, kita lihat dulu. Turun, ini air ya, bukan goa. Di sana apakah ada goa? Oh, bukan ya. Ini tempat, oh itu ilamanya. Tempat merchantnya cuman ada kayak batu-batuan aja. Dia nggak ada goanya sama sekali, di sini nggak ada. Kita nggak perlu sedih teman-teman kalau kita nggak ngedapetin ilama kali ini. Walaupun sebetulnya gue butuh ilama itu untuk bikin wall ya. Wallnya nanti akan gue pakai untuk membuat body armor, helm, supaya kita bisa lebih kuat lagi tahan terhadap gigitan hiu dan juga serangan hewan-hewan seperti burung, nggak tahu gue burung apa ini. Gue akan tunjukin ke kalian dulu teman-teman seperti apa serangan dari burung ini, apakah berbahaya atau tidak. Itu dia. Ouch. Oh tidak, nggak bisa naik. Oh bisa. Oh ini ada lagi, ada satu tempat lagi yang bisa. Sebentar, aduh, ambil ini lagi. Gue nggak kepake bunga gue nggak kepake. Ada berry akan kita pakai nanti. Crap, ouch, sakit. Ini ada cukup banyak kita dapat metal ya teman-teman. Ini yang kita nggak perlu, kita udah banyak. Sebentar. Di sini ternyata tidak ada goa. Yang ada cuman kota ini dan si burung sialan itu. Bentar kau. Gua akan melawan. Oke. Cara melawannya ini akan gue tunjukin sedikit ya teman-teman. Waduh, dia dekat sini. Langsung aja ditembak sih kalau di sini. Sebenarnya kayak gini ya. Kita tunggu dia naik. Mana dia? Oke, nah pada saat ini lurus kayak gini langsung kita tembak. Kayak gitu ya. Ya memang kitanya harus fast respon dan harus timingnya tepat ya. Ouch. Sebentar, tuh nggak disengaja teman-teman. Kelepas tadi. Dia ngambilnya di bawah, nggak berani lagi di sini karena kalau di sini akan gua tembak. 1, 2, 3. Oke. Gue kira bakal meleset. Apakah burung ini akan mati di tangan kita? Oke, enak juga sih kalau nembaknya dari tebing yang tinggi gini. Jadi kita nggak perlu mengira-ngira kayak dia udah dekat belum gini. Jadi kalau dia udah di atas kepala langsung aja tembak ya. Karena jaraknya dekat sekali terbangnya dengan kita teman-teman. Nih 1, 2, 3. Ah, nggak kena lagi. Aduh, kebuang satu. Mana dia? Please, sini kau. Hey, where are you? Okay, here we go. Udah cukup banyak. Dia kena. Anak panah kita masih banyak sih, tapi bow kita yang udah sekarat ini.
Kita akan lihat apakah bisa mati ini burung. Kita coba lagi ya teman-teman. Mati kah? Oke, tidak sampai 13 kali tembakan ternyata. Tadi gua punya 21, sekarang sisanya ada di 12, berarti ya 8, 9. Karena satunya meleset berarti 8 ya. 8 kali tembak. Bukan burung yang ini ternyata yang kuat teman-teman. Ini lumayan dibandingkan si apa tadi? Babinya ya. Ini kita buang. Kita ambil yang bisa kita ambil dulu. Pineapple-nya kita makan dulu. Ini kayaknya kepala burung sih. Yaps, ini akan kita pajang teman-teman. Pineapple seed, flower. Oke. Kita habiskan aja nanasnya. Kita turun, kita kembali karena kita tidak mendapatkan tanah lagi ya. Now I'm gonna back to the raft. Kita udah berhasil mengalahkan si burung. Nama burungnya tadi apa ya? Screecher head. Tapi kalau si hiunya ini namanya Bruce ya. Nggak tahu, pokoknya namanya Bruce aja gitu. Oke, ini kalau kalian lihat, gue udah naruh si kepala hiunya di sini, si Bruce-nya. Ini bisa kita kasih nama juga. Kita pasang juga ya, langsung di sini. Blue nail kita bikin di atas sini kayaknya bagus. Oke. Nanti di sini juga akan kita bikin kepala babinya, nggak usah sih ya. Ngapain kita nunjukin kepala babi? Oh, gua kira bakalan besar teman-teman kepalanya. Seingat gua besar sih. Atau bukan sih ini ya? Kalau Bruce dia kelihatan besar tuh. Keren banget kita. I'm a Viking. Kami adalah Viking. Oke, cukup 2 itu. Ini kita dapat bulunya banyak. Mana bulu? Ini bulunya 17 biji. Raspberry-nya, red berries kita taruh di situ. Ini kita taruh. Ini sebentar dulu. Ini mau gua research ya teman-teman. Tuh, dia udah mau mati. Research dapat ini. Oh, come on. Pergi dong. Sabar ya, Mbak. Gua akan coba bikin dulu makanan untuk si mbeknya. Astaga, perlu 2 dirt. Ya, ini alamatnya meninggal ini si mbeknya ini. Oke lah. Kita akan berlayar saja langsung teman-teman. Karena ini sangat-sangat tidak memungkinkan. Kita akan langsung saja berlayar ke pulau terdekat. 1300 ya. Betul-betul nggak ada sih tadi. Gue udah search teman-teman. Gue udah kelilingin pulaunya. Betul-betul nggak ada. Tapi gue akan coba cek sekali lagi ya. Kita dapat 4 biji dirt dan juga ada jamur. Tadi di sini ada tersembunyi ya. Tadi kita lewat dari goa yang bawah dari sini. Kemudian kita ke sana. Nah, gue lupa teman-teman. Nggak naik ke sini. Harusnya bisa naik ke situ. Kita langsung ke sana tadi ya. Ternyata di sini ada tempat, tapi tadi gua bukan dari sini naiknya. Gua naiknya dari sini. Sebentar gua tunjukin. Nih. Nih ada tembusannya nih. Nih, ini adalah jalan kita mau ke tempat burung tadi. Bukan lewat sana tapi lewat sini ya. Burungnya tadi lewat atas sini. Set ke atas sini. Jadi gua naik di sini tadi nemu ada dirt. Alhamdulillah ya. Biasanya nggak pernah cuman 1 atau 2 dirt itu. Paling nggak 3 ya, atau 4. Ini kalau kita totalin 4 sekarang tambah 1 tadi berarti 5 ya totalnya. Mantap. Ini kita bisa bikin makanan untuk si mbeknya. Kita bisa pelihara hewan. Ilama biarin aja lah ya. Kayaknya kita nggak perlu sih teman-teman. Atau perlu? Kalau perlu, gua akan coba bikin. Gua akan coba tangkap ya. Ini kita taruh 1 dan kita kasih air. Oke. Tunggu dulu rumputnya hidup. Sabar ya, Mbak. Kau akan makan. Jangan dulu mati ya. Sabar dulu, Mbak. Oke, teman-teman. Kita akan masak air dulu. Kita minum. Gua akan coba ambil ilamanya tadi yang ada di situ. Sebentar. Kita kumpulin dulu yang nggak berguna. Bukan nggak berguna sih, yang nggak kita pakai.
Ini juga belum kita pakai lagi. Oh, udah full ya. Ini kita taruh sini. Dia setiap kita balik dari pulau, langsung datang si hiu sialan ini. Rusak platform lagi. Gua akan coba tangkap ilamanya ya. Sebentar ya teman-teman. Sabar ya, sabar. Ouch. Sekarang dia menggigitku. Aduh. Oke, ternyata gua bawa makanan. What the hell? Kepencet. Kita makan sambil berenang, nggak masalah. Oke, kita coba ke sana tadi ya. Oh nggak, ke sini, ke kiri. Ke sana atau ke kiri ya? Ke kiri. Bukan itu, pakai yang ini. Ilamanya ada di atas merchant. Ambil dulu, lumayan. Halo, Ilama, where are you? Halo? Where are you? Oh, here we go. Oh, come on. Tolong larinya bagus-bagus ya. 1, 2, 3. Tem. Mantap. Shooting akurasi. Udah sangat bagus. Kita bisa merawat satu lagi. Kenapa? Karena gua bisa membuat 2 buah platform makanan untuk hewan peliharaan kita ya teman-teman. Di sini nggak ada kucing ya. Kalau ada kucing gua mau sih. Kenapa nggak ada kucing ya? Mungkin kan kalau ada kucing kan dia bisa sedikit menghilangkan rasa kesepiannya ya. Tapi dengan adanya Mbek dan Ilama ini udah lebih dari cukup sih. Dan oh ya, setiap hewan peliharaan kita ini punya peran atau punya kegunaannya masing-masing ya, punya fungsi. Kayak Ilama ini dia akan menghasilkan wool, woolnya itu bisa kita ambil, kita panen. Lalu si Mbeknya ini akan menghasilkan susu. Susunya itu akan kita pakai untuk bikin makanan atau ya olahan makanan atau olahan minuman. Bisa juga kita minum langsung ya, kayak gitu ya teman-teman. Ini grass plotnya kita bikin lagi plastik. Perlu 4 biji plastik. Oke. Ini kita taruh. Kok nggak bisa ya? Apa yang menjadi persoalan di sini? Ya udahlah. Airnya kita masih menyiram manual karena gua belum punya alatnya. Nanti juga nggak akan gua taruh mereka kayak gini ya. Akan gua rapikan lagi teman-teman. Jadi nggak kayak gini kandangnya. Ini sudah. Kita ada 2 hewan peliharaan sekarang. Oke, dan kita akan langsung saja berlayar. Sebentar. Tadi benderanya di mana ya? Duh, gue lupa lagi teman-teman. Benderanya gue taruh di... Wah, astaga ini mengarah ke sana ya. Tunggu dulu, tunggu. Iya betul ke sana. Oke teman-teman, kita akan mulai berlayar. Walaupun tanpa kemudi, tapi setidaknya ini kita udah dapat koordinat. Dia langsung otomatis mengarah ke 1537 ke sana. Anginnya langsung mengarah ke sana ya. Oke teman-teman, gue rasa sampai di sini dulu untuk video kita yang kali ini. Untuk episode ketiga ini kita udah cukup banyak progres, dan nanti di episode selanjutnya gue akan tunjukin ke kalian tempat dimana kita akan memulai petualangan ini. Ini udah mulai tapi belum dimulai secara sesungguhnya. Ya kayak gitulah pokoknya. Oke teman-teman semua, thanks for watching this video and see you in the next time. Yo.